Cerita Hikmah. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang keemasan menerpa rumah-rumah sederhana di sebuah desa kecil di Boyolali. Di teras rumah berdinding kayu yang mulai lapuk, Wati duduk termenung. Pandangannya kosong menatap jalanan tanah yang membentang di depan rumahnya. Angin sore yang berhembus pelan menyapu wajahnya, tetapi tak mampu menenangkan gejolak di hatinya. Di dalam rumah, Sumanto duduk bersila di lantai, menghisap dalam-dalam sebatang rokok yang nyaris habis. Wajahnya kusut, pikirannya kalut. Sejak Wati mengutarakan niatnya untuk bekerja di Malaysia, ia tak bisa tenang. Sebagai seorang suami, ia merasa gagal karena tak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Gaji sebagai kuli bangunan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, sementara kebutuhan sekolah Agus dan Agung terus meningkat. Setiap kali melihat kedua anaknya belajar dengan seragam lusuh dan buku-buku yang sudah robek, hatinya terasa seperti ditusuk sembilu. "Wan, aku sudah bulat tekad." Suara Wati memecah keheningan. Ia kini berdiri di ambang pintu, wajahnya tegar meski sorot matanya menyiratkan kesedihan. Sumanto mengembuskan napas panjang, menundukkan kepala. "Kau yakin, Ti? Kau sanggup hidup jauh dari kami?" "Aku harus sanggup, Wan. Demi Agus, demi Agung, demi masa depan mereka," Wati menjawab, suaranya bergetar. Di sudut ruangan, Agus yang berusia 12 tahun dan Agung yang baru 9 tahun mendengar percakapan orang tua mereka. Agus menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Sementara Agung, yang masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, hanya menatap ibunya dengan mata penuh kebingungan. "Bu, kalau ibu pergi, siapa yang akan menyiapkan sarapan kami?" tanya Agung polos. Wati tersenyum, meski hatinya terasa perih. Ia berlutut dan menarik kedua anaknya ke dalam pelukannya. "Kalian harus belajar mandiri, Nak. Ibu pergi bukan karena ibu ingin jauh dari kalian, tapi karena ibu ingin kalian punya kehidupan yang lebih baik." Agus menunduk, suaranya serak saat akhirnya ia berbicara. "Ibu pasti pulang, kan?" Wati mengangguk mantap. "Pasti, Nak. Ibu janji." Malam itu, keluarga kecil mereka makan malam dengan suasana yang lebih hening dari biasanya. Sumanto lebih banyak diam, Agus dan Agung makan dengan setengah hati. Sementara Wati berusaha menahan tangisnya agar tidak pecah di depan anak-anaknya. Saat akhirnya tiba waktunya tidur, Wati terjaga dalam gelap, matanya menerawang langit-langit rumah yang mulai rapuh. Ia tahu, keputusannya bukanlah hal yang mudah. Ia akan meninggalkan segalanya, suami, anak-anak, rumah kecilnya yang penuh kenangan, demi mengadu nasib di negeri orang. Namun demi masa depan anak-anaknya, ia rela menanggung semua beban ini. Di ranjang sebelahnya, Sumanto juga masih terjaga. Ia memalingkan wajah, menatap istrinya yang terbaring dalam bayang-bayang malam. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan menjaga rumah tangga ini sampai Wati kembali. Dan esok, perjalanan berat itu akan dimulai. Pesawat yang membawa Wati dari tanah kelahirannya mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Begitu turun dari pesawat, udara asing menyambutnya. Udara yang lebih panas, lebih lembab, dan dipenuhi aroma kota besar yang sama sekali berbeda dari desanya di Boyolali. Matanya menelusuri lautan manusia yang berlalu lalang dengan wajah-wajah asing, bahasa yang tak selalu ia mengerti. Hatinya bergetar. Inilah awal dari perjalanan barunya. Setelah melalui berbagai prosedur di agen penyalur tenaga kerja, Wati akhirnya tiba di tempat kerjanya, sebuah rumah mewah di pinggiran kota Kuala Lumpur. Rumah itu besar, jauh lebih megah dibandingkan rumah-rumah yang pernah ia lihat di kampungnya. Gerbang besi menjulang tinggi, taman luas dengan rumput yang tertata rapi, dan jendela-jendela kaca yang mengilap memantulkan cahaya matahari. Di depan pintu seorang wanita parubaya, dengan penampilan anggun menyambutnya. Dialah Rose, majikannya. Wajahnya lembut, senyumnya ramah. "Selamat datang, Wati,"
Saya harap kamu betah bekerja di sini, ucap Rose dengan bahasa Melayu yang cukup jelas. Iya Puan, terima kasih, jawab Wati dengan sopan meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Hari-hari pertama Wati bekerja di rumah itu terasa cukup nyaman. Pekerjaannya tidak terlalu berat, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali membantu memasak di dapur. Rose memperlakukannya dengan baik, bahkan sering memberinya makanan lebih atau membiarkannya beristirahat lebih awal jika pekerjaan sudah selesai. Setiap bulan dengan hati berbunga-bunga, Wati mengirimkan uang ke Boyolali. Ia membayangkan senyum bahagia Sumanto dan anak-anaknya saat menerima kiriman itu. Dalam surat yang dikirimkan Agus, anak sulungnya, ia membaca dengan penuh haru. Bu, sekarang aku bisa membeli buku baru. Agung juga senang karena bisa punya sepatu baru. Kami rindu ibu, tapi kami tahu ibu bekerja keras untuk kami. Semoga ibu sehat selalu. Air mata menetes di pipinya. Perjuangannya di negeri orang terasa sepadan dengan kebahagiaan keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Arhan, suami Rose, adalah pria berusia 40-an dengan penampilan rapi dan karisma yang memikat. Awalnya Wati mengira pria itu baik seperti istrinya. Namun semakin lama, ia mulai menyadari tatapan Arhan yang berbeda. Tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Awalnya, hanya sekadar senyuman dan pujian. Kamu rajin sekali, Wati, ujar Arhan suatu hari saat melihatnya menyapu lantai ruang tamu. Rumah ini jadi lebih bersih sejak kamu datang. Terima kasih, Tuan, jawab Wati dengan sopan, lalu segera beranjak pergi. Namun, lama-kelamaan, sikap Arhan semakin berani. Ia mulai mencari alasan untuk mendekati Wati. Terkadang pura-pura menjatuhkan sesuatu agar Wati membantunya mengambil, atau sengaja berdiri terlalu dekat saat mereka bertemu di dapur. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat itu, Rose sedang menghadiri acara sosial bersama teman-temannya, sementara Arhan berada di rumah sendirian. Wati yang sedang merapikan meja makan terkejut ketika tiba-tiba Arhan muncul di belakangnya. Kamu pasti lelah bekerja seharian, Wati. Suaranya rendah, hampir berbisik di telinganya. Jantung Wati berdegup kencang. Ia segera menjauh, berusaha menjaga jarak. Saya baik-baik saja, Tuan. Namun Arhan tidak menyerah. Ia mendekat lagi, tangannya mencoba menyentuh lengan Wati. Jangan takut, saya hanya ingin mengobrol. Wati mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Maaf, Tuan, saya harus kembali bekerja, ujarnya cepat, lalu bergegas keluar dari ruang makan. Sejak malam itu, Wati tidak lagi merasa aman di rumah itu. Ia selalu waspada, memastikan tidak pernah sendirian dengan Arhan. Setiap malam ia berdoa agar Rose selalu berada di rumah, agar ia tidak harus menghadapi suaminya yang semakin berani. Namun, Arhan bukan pria yang mudah menyerah. Dan Wati tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan, bertahan dengan segala risiko, atau mencari cara untuk menyelamatkan diri sebelum segalanya terlambat. Malam itu hujan turun deras di Kuala Lumpur. Kilat sesekali membelah langit, menerangi jendela kamar kecil tempat Wati meringkuk dengan tubuh gemetar. Hatinya penuh penyesalan, pikirannya kacau balau. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kecil yang tergantung di dinding. Mata sembab, wajah penuh kehancuran. Ia merasa seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas hidupnya. Semua bermula dari satu kesalahan, satu kelengahan. Beberapa bulan berlalu sejak Arhan mulai menunjukkan niatnya yang tak pantas. Wati selalu berusaha menghindar, mengunci pintu saat bekerja sendirian, memastikan tidak pernah berdua dengan majikannya di dalam ruangan. Tapi semakin lama, tekanan itu semakin berat. Ia merasa seperti binatang buruan, selalu dalam keadaan waspada. Rose, yang dulu sering berada di rumah, kini semakin sibuk dengan berbagai kegiatan sosialnya. Ia sering pulang larut malam atau bahkan menginap di luar kota. Rumah yang dulu terasa aman bagi Wati, kini berubah menjadi jerat yang menyesakkan. Suatu malam saat Rose tidak ada di rumah,
Wati merasakan kelelahan yang amat sangat. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut. Ia duduk di meja dapur, menatap secangkir teh yang telah dingin. Arhan masuk dengan langkah tenang, mengenakan kemeja santai yang bagian atasnya terbuka. "Kamu kelihatan lelah, Wati," ucapnya lembut. Wati hanya menunduk, berusaha tetap tenang. "Saya baik-baik saja, Tuan." Arhan menarik kursi, duduk di seberangnya. "Aku tahu hidup sebagai pekerja rumah tangga itu sulit. Tidak ada yang memperhatikanmu. Tidak ada yang peduli saat kamu lelah atau kesepian." Wati tetap diam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi malam itu ia terlalu lelah untuk melawan. Arhan tersenyum, lalu berdiri. Ia berjalan ke lemari kaca dan mengambil sebotol anggur merah. "Minumlah sedikit, ini bisa membuatmu rileks," katanya sambil menuangkan cairan merah ke dalam gelas. Wati menggeleng. "Saya tidak minum, Tuan." "Tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai penghargaan karena kamu telah bekerja keras." Setelah beberapa kali menolak, akhirnya Wati menyerah. Ia meminum seteguk lalu 2 teguk. Rasanya manis, hangat, sedikit membakar tenggorokannya. Kepalanya mulai terasa ringan, pikirannya melayang-layang. Arhan tersenyum puas. Ia tahu malam ini adalah saat yang tepat. Wati tidak ingat bagaimana semuanya terjadi. Ia hanya ingat kilatan-kilatan peristiwa, tangannya yang gemetar, tubuh Arhan yang mendekat, bisikan di telinganya, dan akhirnya dirinya yang menyerah dalam kelelahan dan keputusasaan. Saat kesadarannya pulih, ia terbangun di ranjang dengan tubuh tanpa busana. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Arhan masih tertidur di sampingnya. Nafasnya tercekat. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia buru-buru bangkit mengumpulkan pakaian, lalu berlari ke kamar kecilnya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin menghapus semua yang telah terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan tubuh bergetar, pintu diketuk. Arhan masuk tanpa diundang, mengenakan jubah tidur, dengan senyum licik di wajahnya. "Kamu cantik tadi malam, Wati," ucapnya. Air mata mulai menggenang di mata Wati. "Saya tidak ingin ini terjadi, Tuan." Arhan menghela napas lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menyalakan layar dan menunjukkan sebuah video, rekaman dari kejadian semalam. Darah Wati seketika membeku. "Kalau kau mencoba melawan atau melaporkan ini, aku akan menyebarkan video ini. Keluargamu di kampung akan melihatnya, suamimu, anak-anakmu. Kau ingin mereka melihatmu seperti ini." Wati merasakan tubuhnya luruh. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin memukul pria itu, tapi ketakutan menahannya. Sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Setiap kali Ros pergi, Arhan akan datang ke kamarnya, menuntut sesuatu yang tak bisa Wati tolak. Setiap kali ia menolak, Arhan hanya mengeluarkan ponselnya dan mengingatkannya tentang video itu. Wati merasa seperti boneka tanpa jiwa. Ia bekerja di siang hari, melayani Arhan di malam hari, dan menangis dalam diam di setiap waktu yang tersisa. Setiap kali mengirim uang ke keluarganya, ia bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Ia mengorbankan kehormatannya, dirinya, jiwanya. Di kampung, Sumanto dan anak-anaknya mungkin mengira Wati hidup dengan baik. Mereka mungkin mengira ia bahagia bisa membantu mereka. Tapi mereka tidak tahu kenyataan yang ia hadapi setiap hari. Dan yang paling menyakitkan adalah ia tak tahu bagaimana cara keluar dari perangkap ini. Malam di Kuala Lumpur terasa lebih kelam bagi Wati. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela kecil di kamarnya yang pengap. Di luar, gemerlap lampu kota tetap bersinar, tak peduli dengan penderitaan yang terjadi di dalam rumah mewah itu. Di atas kasur tipisnya, Wati duduk termenung. Pikirannya kacau, tubuhnya lelah, hatinya hancur. Sudah berbulan-bulan ia hidup dalam ketakutan, menjadi budak bagi Arhan, yang memperlakukannya seperti barang milik pribadi. Setiap malam adalah neraka, setiap pagi adalah pengulangan mimpi buruk.
Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terjebak tanpa tahu cara melarikan diri. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, di dalam hati yang telah lama terluka, sebuah api kecil mulai menyala. Aku harus keluar dari sini. Wati tahu, melawan Arhan secara langsung adalah bunuh diri. Pria itu bukan hanya kaya, tapi juga licik. Dengan uang dan pengaruhnya, ia bisa membuat semua orang diam, bahkan jika Wati berteriak sekalipun. Tapi Wati punya sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, keinginan untuk bebas. Malam itu, saat Arhan dan Rose tertidur lelap, Wati diam-diam mengemasi barang-barangnya. Hanya beberapa lembar pakaian dan paspornya, barang paling berharga yang bisa membawanya kembali ke Indonesia. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu belakang rumah. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Ia menahan napas, menunggu suara alarm atau sesuatu yang mengkhianatinya. Tapi rumah tetap sunyi. Satu langkah lagi, dan ia akan bebas. Namun sebelum kakinya benar-benar melangkah keluar, sebuah suara berat menghentikannya. "Kau mau pergi kemana, Wati?" Darah Wati membeku. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok yang paling ia takuti, Arhan. Matanya yang tajam berkilat dalam kegelapan, bibirnya menyeringai penuh kemenangan. "Kau pikir bisa lari dariku?" Sebelum Wati sempat berlari, tangan kuat Arhan mencengkeram lengannya. Ia meronta, mencoba berteriak, tapi Arhan lebih cepat. Dengan satu pukulan keras di belakang kepalanya, dunia Wati seketika menjadi gelap. Ketika Wati sadar, ia menemukan dirinya di dalam kamar yang gelap dan pengap. Lampu dimatikan, jendela terkunci rapat, satu-satunya cahaya berasal dari celah kecil di bawah pintu. Tubuhnya terasa sakit, kepalanya berdenyut, bibirnya kering, perutnya kosong. Ia mencoba berdiri, tapi rantai besi membatasi gerakannya. Ya, Arhan telah menyekapnya. Berhari-hari Wati dibiarkan dalam ruangan itu, tanpa tahu apakah itu siang atau malam. Makanannya hanya sepotong roti kering dan air seteguk sehari. "Biar kau belajar untuk tidak melawan," suara Arhan menggema dari balik pintu pada hari pertama ia terkurung. "Kau milikku, Wati. Tak ada tempat bagimu selain di sini." Di dalam kegelapan itu, Wati mulai berubah. Pada awalnya ia menangis, ia berdoa, ia meratap, tapi semakin lama air matanya mengering. Doanya berubah menjadi kebencian. Jika selama ini ia hanya diam dan menerima perlakuan Arhan, maka sekarang tidak lagi. Arhan mengira ia bisa mengurung Wati selamanya, tapi ia salah. Karena ketika seseorang telah kehilangan segalanya, ia tidak akan takut untuk melakukan apapun. Wati mulai menyusun rencana. Jika Arhan bisa licik, maka ia harus lebih kejam. Jika Arhan bisa menyakiti, maka ia harus bisa membalas dengan lebih menyakitkan. Ia menunggu, menyimpan amarahnya, menajamkan pikirannya. Dan pada hari ke-7 penyekapan, kesempatan itu akhirnya datang. Ketika akhirnya Arhan membuka pintu dan mengizinkannya keluar, Wati sudah berubah. Ia menundukkan kepala, berbicara dengan suara lembut, dan bertindak seperti seseorang yang telah kehilangan harapan. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi melawan. Ia melayani Arhan tanpa keluhan, menuruti semua keinginannya, seolah-olah ia telah benar-benar menyerah. Dan Arhan, dengan egonya yang besar, mempercayai itu. "Aku tahu kau akan akhirnya mengerti posisimu, Wati," katanya suatu malam, sambil mengelus rambutnya seperti seseorang yang mengelus hewan peliharaan. Wati hanya tersenyum kecil, menyembunyikan kilatan kebencian di matanya. Karena ia tahu kemenangan sebenarnya akan segera menjadi miliknya. Tapi untuk menghancurkan Arhan, ia harus menyingkirkan satu penghalang besar terlebih dahulu, Rose. Rose adalah satu-satunya alasan Arhan tidak bisa sepenuhnya memiliki Wati secara terang-terangan. Sebagai istri sah, Rose masih memiliki kendali atas rumah dan kekayaan mereka. Selama ia hidup,
Wati tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan atau kesempatan untuk menghancurkan Arhan. Jadi Rose harus mati. Namun Wati tidak ingin kematiannya terlihat seperti pembunuhan. Itu terlalu berisiko. Ia harus membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Setelah berminggu-minggu memperhatikan kebiasaan Rose, Wati menemukan celah. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Rose selalu meminta secangkir teh. Dan setiap pagi, Wati yang menyiapkannya. Suatu pagi, saat Arhan sedang mandi dan Rose bersiap-siap di ruang rias, Wati mencampurkan dosis besar obat tidur ke dalam teh Rose. Ia menunggu dengan sabar saat Rose meminum teh itu sambil membaca majalahnya. Beberapa menit berlalu, dan kelopak mata wanita itu mulai berat. Wati berpura-pura tidak memperhatikan, tapi dalam hati ia tersenyum puas. "Aku mengantuk sekali hari ini," gumam Rose menguap panjang. "Itu mungkin karena Puan terlalu lelah," Wati menjawab dengan suara tenang. Rose mengangguk, lalu mengambil tasnya dan berjalan menuju garasi. Ia tidak menyadari bahwa ia telah berjalan menuju kematiannya. Di jalan raya, efek obat mulai bekerja. Rose mulai kehilangan fokus. Matanya terasa berat, kepalanya pusing. Ia mencoba mengusap wajahnya, mencoba tetap terjaga, tapi kantuk itu terlalu kuat. Saat berada di tikungan tajam, tangannya melemah di setir. Mobilnya keluar jalur, menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi, lalu terjun ke jurang. Benturan keras terdengar di seluruh area sekitar. Asap mengepul dari mobil yang ringsek di dasar jurang. Rose tidak pernah sempat berteriak, dan dalam hitungan detik, ia sudah tidak bernyawa. Saat kabar kecelakaan itu sampai di rumah, Arhan terpukul. Untuk pertama kalinya pria itu menunjukkan ekspresi manusiawi, kesedihan, keterkejutan, bahkan air mata. "Rose," suaranya bergetar saat menerima telepon dari polisi. "Dia meninggal." Wati berpura-pura terkejut. Ia bahkan menangis memainkan perannya dengan sempurna. "Tidak mungkin, Tuan. Puan baru saja berangkat pagi ini." Suaranya bergetar dengan kepalsuan yang meyakinkan. Arhan, yang terlalu tenggelam dalam kesedihannya, tidak menyadari bahwa wanita yang berdiri di sampingnya adalah penyebab kematian istrinya. Ia juga tidak menyadari bahwa sejak saat itu, Wati semakin dekat dengannya. Dalam minggu-minggu setelah pemakaman Rose, Arhan sering duduk termenung, kehilangan sosok yang selama ini mendampinginya. Dan saat itu terjadi, Wati masuk, berpura-pura menjadi satu-satunya orang yang peduli padanya. "Tuan butuh seseorang untuk merawat Tuan," katanya dengan suara lembut suatu malam saat ia menyajikan makan malam. Arhan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Wati melihat sesuatu di matanya, bukan hanya nafsu, tetapi juga ketergantungan. Dewi telah kehilangan Rose, dan sekarang hanya ada Wati. Rencana itu berhasil, tapi ini belum berakhir. Karena masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan, menghancurkan Arhan sepenuhnya. Kematian Rose hanya awal dari kehancuran Arhan. Wati telah menghabiskan berbulan-bulan hidup dalam penderitaan, terperangkap dalam ketakutan dan rasa tak berdaya. Tapi kini, keadaan telah berbalik. Arhan tidak tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Kehancuran yang telah disusun rapi oleh wanita yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Setelah Rose tiada, Wati memainkan peran baru dengan lebih sempurna. Ia tidak terburu-buru, ia bersabar, memastikan Arhan percaya bahwa ia benar-benar telah menyerah. Ia menjadi sosok yang paling dibutuhkan Arhan, pendamping yang setia, wanita yang selalu ada untuknya, seseorang yang bisa menggantikan Rose. Dan pria itu, dengan kesombongannya, jatuh ke dalam perangkap Wati tanpa curiga. Setiap malam, Wati merawat Arhan seperti seorang istri. Ia menyiapkan makanan dengan penuh perhatian, menghiburnya saat pria itu murung, dan melayani semua kebutuhannya. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa Rose," keluh Arhan suatu malam, duduk di sofa dengan botol minuman di tangannya.
Wati duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh simpati pura-pura. "Tuan tidak sendirian, saya akan selalu di sini untuk Tuan." Arhan menatapnya lalu tersenyum tipis. "Kau memang berbeda, Wati. Mungkin selama ini aku yang salah. Aku seharusnya lebih menghargaimu." Kata-kata itu membuat Wati ingin tertawa, tapi ia menahannya. Masih terlalu dini. Setiap malam ia membuat Arhan semakin bergantung padanya, membiarkan pria itu merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Malam di mana semua yang pernah dilakukan Arhan padanya akan dibayar dengan cara yang paling mengerikan. Malam itu, hujan turun lebat. Petir menggelegar di langit Kuala Lumpur, seakan menandai datangnya sebuah tragedi. Arhan sudah setengah mabuk. Mereka baru saja selesai berhubungan badan, dan pria itu tertidur dengan nyenyak di tempat tidur. Nafasnya berat, tubuhnya lemas setelah alkohol dan kenikmatan yang ia pikir adalah miliknya sepenuhnya. Tapi Wati tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang menatap tubuh lelaki itu dengan kebencian yang telah lama ia simpan. Di bawah bantalnya tersimpan sebuah pisau tajam. Ia mengambilnya perlahan, jari-jarinya tidak gemetar sama sekali. Tidak ada keraguan di matanya, tidak ada rasa takut. Malam ini Arhan akan merasakan penderitaan yang bahkan lebih buruk dari apa yang pernah ia berikan padanya. Dengan satu gerakan cepat, Wati menarik selimut, menyingkap tubuh Arhan yang telanjang. Lalu, tanpa ragu, ia menghujamkan pisau itu ke selangkangan pria itu dan memotong alat kelaminnya dalam satu tebasan brutal. Arhan terbangun dengan jeritan yang mengoyak malam. Darah memancar deras membanjiri tempat tidur. Wati melangkah mundur, memandangi kengerian di depan matanya. Arhan menggeliat kesakitan, matanya melebar tak percaya melihat bagian tubuhnya yang kini terpotong, tergeletak di atas ranjang. "Wati, kau..." Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Wati meraih botol kaca yang telah ia siapkan, air keras. Dengan gerakan cepat, ia menuangkan cairan mematikan itu ke wajah Arhan. Jeritan Arhan semakin menggila. Ia mencakar wajahnya sendiri, mencoba menghilangkan rasa terbakar yang luar biasa. Tapi itu sia-sia. Dalam hitungan detik, kulit wajahnya mulai meleleh, dagingnya terbakar, dan matanya, yang dulu penuh dengan tatapan menjijikkan padanya, kini menjadi hitam pekat, buta total. Pria itu meronta di lantai, mencakar udara, mencari sesuatu untuk bertahan. Tapi Wati belum selesai. Ia mengambil pisau lagi. Dengan kejam ia memotong pergelangan tangan Arhan, lalu pergelangan kakinya. Daging terbelah, darah menyembur, dan tubuh Arhan kini tergeletak tanpa daya, tak lebih dari sekadar daging yang tak bisa lagi bergerak. "Nikmati penderitaanmu, Tuan," bisik Wati, suaranya dingin seperti kematian itu sendiri. Arhan tidak mati seketika. Wati sengaja membiarkannya hidup dalam keadaan mengenaskan. Selama berhari-hari, pria itu terbaring di lantai kamarnya sendiri, tak bisa bergerak, hanya bisa merintih dan menangis. Tidak ada yang datang menolong, tidak ada yang peduli. Luka-lukanya membusuk, darahnya mengering di lantai, dan tubuhnya mulai berbau busuk. Dan akhirnya, pada hari ketiga, Arhan mati. Dalam kesunyian, dalam penderitaan yang tak terbayangkan, pria itu akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Wati berdiri di pintu, menatap mayatnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa penyesalan. Hanya ada kepuasan. Ia telah membalas dendam, dan kini ia bebas. Malam itu Wati berdiri di ambang pintu rumah besar yang dulu menjadi neraka baginya. Tubuhnya masih berlumuran darah kering, napasnya tenang, tapi pikirannya liar. Arhan telah mati, tubuhnya membusuk di dalam kamar tanpa seorang pun yang tahu. Dan kini, waktunya pergi. Dengan cekatan,
Wati mengumpulkan barang-barangnya. Ia membuka brankas di kamar Arhan, mengosongkan isinya, tumpukan uang tunai, perhiasan, dan dokumen penting. Ia juga mengemas pakaian dan beberapa barang berharga lainnya. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Ini bukan mencuri. Ini adalah kompensasi atas segala penderitaan yang ia alami. Ia mengambil paspornya, merogoh saku jas Arhan yang tergantung di lemari, dan menemukan kunci mobil. Tanpa menoleh ke belakang, Wati melangkah keluar rumah itu, masuk ke dalam mobil mewah Arhan, dan mengendarainya menembus malam Kuala Lumpur. Di sepanjang jalan menuju bandara, ia tidak menoleh. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Hanya ada satu hal di pikirannya, pulang. Di pesawat yang membawanya kembali ke tanah air, Wati duduk di kursinya dengan ekspresi kosong. Di sekelilingnya, penumpang lain berbicara pelan, tertidur, atau sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi Wati hanya menatap lurus keluar jendela. Boyolali. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halamannya. Ia membayangkan wajah Sumanto, suaminya, yang pasti akan terkejut melihatnya kembali. Ia membayangkan Agus dan Agung, anak-anaknya, berlari ke arahnya, memanggilnya dengan suara penuh rindu. Ia membayangkan rumah mereka yang dulu reot, yang kini akan ia perbaiki dengan uang yang ia bawa. Kehidupan baru menunggunya. Ia tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, ia tidak tahu bahwa kenyataan yang menunggunya jauh dari apa yang ia bayangkan. Saat Wati akhirnya tiba di desanya, matanya membelalak melihat pemandangan yang berbeda dari yang ia ingat. Rumahnya dulu kecil dan reot, hampir roboh. Tapi kini, di tempat yang sama, berdiri sebuah rumah yang lebih besar, lebih bagus, dengan dinding yang baru dicat dan halaman yang lebih rapi. Hatinya berdebar. Dengan langkah cepat, ia memasuki pekarangan rumah. Ia mengetuk pintu, tapi tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita asing berdiri di sana. Seorang wanita muda dengan wajah cantik dan tubuh yang masih segar, menggendong seorang bayi di lengannya. Wati terpaku. Wati, suara berat yang sangat ia kenal terdengar dari dalam. Sumanto keluar, mengenakan sarung dan kaos oblong. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Ia tampak lebih sehat, lebih rapi, lebih terawat. Tidak lagi seperti pria miskin yang dulu Wati tinggalkan. Dan yang lebih menyakitkan, di sampingnya berdiri dua anak kecil lain yang bukan Agus dan Agung. Dunia Wati seakan runtuh, suaminya telah menikah lagi. "Siapa dia, Mas?" tanya wanita muda itu dengan nada curiga. Sumanto menghela napas panjang, menatap Wati dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara kaget, bersalah, dan enggan. "Wati, aku kira kau sudah mati," katanya pelan. Wati mencengkeram erat tasnya. "Mati? Mas, aku berjuang bertahun-tahun di Malaysia. Aku bekerja untuk kalian. Aku ingin pulang membawa uang supaya kita bisa hidup lebih baik. Tapi, kau malah..." Ia tak sanggup melanjutkan. "Apa aku harus menunggumu seumur hidup?" Sumanto balas bertanya, nadanya mulai meninggi. "Bertahun-tahun, aku tidak tahu kau hidup atau mati. Aku harus bertahan, Wati. Aku harus membesarkan anak-anak kita." "Tapi kau menikah lagi, punya anak lagi." Wati berteriak, suaranya bergetar penuh kemarahan dan kesedihan. Yayuk, istri baru Sumanto, menarik tangan suaminya dengan waspada. "Mas, aku nggak suka caranya ngomong. Dia pulang-pulang malah marah-marah." Wati menoleh tajam ke arah wanita itu. "Ini rumahku, ini keluargaku," teriaknya. "Tidak lagi." Suara Sumanto dingin, dan saat ia mengucapkannya, rasanya seperti ribuan pisau menusuk hati Wati. Ia melihat ke dalam rumah itu sekali lagi. Ada foto Sumanto dan Yayuk di dinding. Ada mainan anak-anak berserakan di lantai. Ada suasana keluarga yang bukan lagi miliknya. "Di mana Agus dan Agung?" tanyanya lemah. "Mereka di rumah neneknya," jawab Sumanto singkat.
Wati ingin menangis, ingin meledak dalam kemarahan, tapi tubuhnya terasa lemas. Semua penderitaan yang ia lalui, semua sakit yang ia tahan, semua yang ia korbankan, ternyata sia-sia. Ia berpikir pulang akan membawa kebahagiaan, tapi yang ia temukan hanyalah pengkhianatan. Malam itu, Wati duduk di pinggir jalan desa dengan tas besar di sampingnya. Tidak ada tempat untuknya di rumah itu lagi. Uang yang ia bawa masih ada, tapi hatinya kosong. Mereka membuangku, mereka mengkhianatiku. Tangannya terkepal, matanya menatap kosong ke langit. Hujan mulai turun membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Di dalam dirinya, kebencian mulai tumbuh. Mereka harus membayar. Ia tidak akan membiarkan Sumanto dan Yayuk menikmati hidupnya yang nyaman. Tidak setelah apa yang ia lalui, tidak setelah semua yang ia korbankan. Dan dengan itu, sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Sebuah rencana yang akan menghancurkan mereka. Malam itu, hujan turun deras di desa kecil Boyolali. Angin bertiup kencang menerbangkan dedaunan kering di jalanan tanah yang becek. Di bawah langit yang muram, Wati berdiri di halaman rumah yang dulu ia tinggalkan. Matanya membara penuh amarah, tangannya menggenggam erat sebatang kayu besar yang ia ambil dari tumpukan kayu bakar di samping rumah. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, seakan semua emosi yang ia pendam selama ini meledak dalam satu malam. Ia telah kehilangan segalanya. Dikhianati, dicampakkan, dilupakan begitu saja. Setelah semua penderitaan yang ia alami demi keluarganya. Dan kini, ia hanya punya satu tujuan, membalas dendam. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak terdengar samar. Dari jendela yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Sumanto dan Yayuk sedang duduk di ruang tamu, bercengkerama mesra. Lelaki itu telah melupakannya, menghapusnya dari hidupnya. Dan Wati tidak akan membiarkannya. Langkah Wati berat tapi pasti. Dengan kayu di tangan, ia mendekati pintu rumah. Hujan membuat tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Di dalam, Sumanto sedang duduk bersila, menyesap kopi hangat. Yayuk duduk di sampingnya, menggendong anak bungsunya yang tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, Wati mendobrak pintu dengan keras. Brak! Sumanto dan Yayuk tersentak kaget. Mata mereka membelalak melihat sosok Wati yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh amarah, rambutnya basah kuyup, dan matanya merah menyalang seperti iblis. Wati! Sumanto berdiri dengan panik. Wanita gila ini ngapain datang ke sini lagi? Yayuk ikut berdiri, tubuhnya gemetar. Tapi Wati tidak berbicara. Ia tidak butuh kata-kata. Ia hanya butuh keadilan. Dalam sekejap ia mengayunkan kayu besar itu ke arah Sumanto. Buk! Kayu itu menghantam meja kayu di depan Sumanto, pecah berantakan. Yayuk menjerit berlari ke sudut ruangan. Sumanto mundur, kaget melihat Wati yang bagaikan orang kesetanan. Aku bekerja mati-matian di negeri orang. Aku menahan sakit, menahan hinaan, menahan penderitaan. Semua demi kalian, demi keluarga kita. Suara Wati menggema di seluruh rumah, membuat anak-anak yang tertidur terbangun dan menangis ketakutan. Tapi apa yang aku dapatkan, Mas? Apa? Kau nikmati hidup enak di sini. Kau punya istri baru. Kau punya anak baru. Kau membuangku seperti sampah. Sumanto mundur selangkah, tangannya terangkat. Wati, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Wati tertawa sinis. Penjelasan apa lagi yang kubutuhkan? Aku sudah melihatnya sendiri. Tangannya kembali terangkat siap menghantam kepala Sumanto dengan kayu yang ia genggam. Tapi sebelum kayu itu mendarat, brak! Sesuatu menghantam kepala Wati dengan keras. Dunia berputar, pandangannya kabur, dan dalam sepersekian detik, ia merasakan panas, lalu dingin, lalu gelap. Yayuk berdiri dengan tubuh gemetar. Batu besar di tangannya masih berlumuran darah. Di hadapannya, Wati tersungkur ke lantai. Kepalanya pecah,
Darah mengalir deras membasahi tanah. "Wati!" Sumanto terperanjat. Matanya membelalak melihat istri yang dulu ia cintai kini tergeletak tak bernyawa di hadapannya. Napas Wati tersengal. Matanya yang mulai kehilangan cahaya menatap langit Boyolali untuk terakhir kalinya. Hujan masih turun. Petir menyambar. Dan dalam hembusan napas terakhirnya, hanya satu hal yang ada di hatinya. Dendam. Kemudian segalanya gelap. Wati telah mati. Pagi itu desa Boyolali gempar. Mayat Wati ditemukan tergeletak di dalam rumah Sumanto. Warga berkerumun, membicarakan tragedi itu dengan beragam spekulasi. Namun tidak ada tangisan, tidak ada duka, tidak ada yang menginginkan Wati lagi. Ia dikuburkan tanpa upacara, tanpa doa panjang, tanpa keluarga yang mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Hanya sebuah lubang kecil di tanah, tanpa nisan, tanpa kenangan. Sementara itu, Sumanto dan Yayuk kembali melanjutkan hidup mereka. Harta yang Wati bawa dari Malaysia menjadi milik mereka. Rumah itu tetap berdiri, dan kehidupan terus berjalan seolah Wati tidak pernah ada. Di sudut desa, Agus dan Agung hanya bisa diam. Mereka tidak menangis, tidak bertanya, hanya ada kesunyian. Ibu mereka telah pergi, tenggelam dalam dendam dan kejahatan. Dan dunia tidak peduli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.